Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa karim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian kedua dari Kitab Mabadi Awaliyah, yang mana pada bagian pertama kita membahas tentang usul-usul dari fikih. Selanjutnya kita akan membahas tentang qawaidul fiqhiyah atau kaidah-kaidah dalam fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah pertama, al-umuru bimaqasidiha. Setiap perbuatan itu bersama dengan tujuannya atau niatnya. Contohnya, berwudu itu harus dengan niat, yang mana juga masuk rukunnya. Seperti itu pula mandi wajib, sholat, dan puasa. Terus di contoh yang kedua, jika kita melakukan perbuatan yang hukumnya mubah, tapi dengan perbuatan itu kita beriktikad bahwa melakukan perbuatan yang tidak halal gitu, dengan niat yang tidak halal, maka perbuatan yang mubah itu menjadi hukumnya tidak halal pula, menjadi haram seperti itu. Misalnya kita niat menggauli seorang perempuan, yang mana perempuan tersebut kita niatkan bahwa menyatakan di dalam diri kita bahwa perempuan ini bukan istrinya gitu. Padahal, atau dalam contoh yang lain seperti ini, kita berhubungan badan dengan istri kita, namun kita justru malah memikirkan atau membayangkan perempuan yang lain, itu tidak diperbolehkan gitu, karena itu masuk dalam niat juga gitu. Ya, begitupun juga orang yang melakukan hal-hal mubah lainnya, misalnya ya istirahat seperti itu, tidur, namun dengan dia meniatkan tidur tersebut sengaja agar melewati waktu sholat, sehingga sholat yang sebelumnya itu tidak dikerjakan dan harus diqadha, maka itu haram seperti itu. Ya, maka semuanya tergantung pada niat atau tujuannya seperti itu. Terus kaidah yang kedua, ma yushtaratu fihi ta'in fal khata'u fihi mubtil. Jika menyatakan sesuatu itu menjadi syarat, maka jika kesalahan hukumnya batal. Contohnya, kesalahan dalam melakukan sholat duhur ke asar dan sebaliknya, maka ketika ia melakukan sholat duhur dan berniat sholat asar, maka hukumnya tidak sah. Jadi berhubungan dengan yang pertama tadi kaidahnya, ini perbuatan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan niat kita gitu. Bila mana niat kita kita mengerjakan sholat duhur namun niatnya sholat asar, maka tidak sah seperti itu. Atau dalam contoh yang lain, kita niat sholat Idul Fitri namun pada saat itu posisinya kita sedang Idul Adha seperti itu, maka tidak sah, harus diulang seperti itu, atau batal seperti itu, tidak sah. Terus kaidah yang ketiga, ma yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la yushtaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a darra. Jika syaratnya hanya menentukan secara global dan tidak disyaratkan ta'yin atau penjelasan secara terperinci, maka ketika seorang menyatakan ia salah,
maka jika seseorang itu menyatakannya atau memperinci, menjelaskan seperti itu, nah, dan pada saat itu ia salah, maka itu menjadi mudorot atau berbahaya seperti itu. Contohnya, seseorang niat mensolati mayitnya Abu Bakar misalnya, ternyata yang disolati adalah mayitnya Khalid, atau niatnya sholat untuk mayit laki-laki, ternyata mayitnya itu perempuan, maka di sini karena adanya penghususan dalam niat seperti itu, maka itu menjadikannya tidak sah. Nah, sedangkan di sini jika untuk sholat mayit itu bisa kita melakukan untuk sholat, maksudnya diumumkan saja gitu. Jadi saya berniat sholat mayit 4 rakaat, 4 takbir seperti itu untuk mayit ini seperti itu. Tidak perlu menggunakan penghususan nama atau jenis kelamin seperti itu. Itu sudah cukup. Nah, bila mana dikhususkan namun ternyata salah, maka di situ kita tidak sah atau perlu diulang seperti itu. Jadi bahaya. Terus kaidah yang keempat, ma la yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wala tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadur. Jika tidak disyaratkan menentukan secara global dan tidak secara terperinci, maka ketika seseorang menyatakannya dan ia salah, maka hal itu tidak akan menjadikannya mudorot. Misalnya kesalahan menyatakan tempat sholat, maka ketika seseorang niat sholat zuhur di Mesir dan ternyata ia berada di Mekah, maka tidak batal sholatnya karena niat sholatnya sudah ada, dan ta'yin atau menyatakan tempat itu bukanlah sambungan dari niat sholat, baik secara global maupun secara terperinci. Atau contoh yang lain, kesalahan dalam menyatakan masa sholat. Maka ketika seorang niat melaksanakan sholat asar pada hari Kamis, tapi ternyata hari Jumat, maka sholatnya itu tidak batal. Terus kaidah yang kelima, maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Maksud lafaz atau ucapan itu tergantung orang yang melafatkannya atau yang mengucapkannya. Misalnya, jika seseorang mengulang-ulang lafaz tolak sebanyak 3 kali untuk mentolak istrinya dengan tidak ada huruf atofnya, maka jika ia bertujuan mengulangi lafaz itu dengan memulai dari awal, maka jatuhlah tolaknya 3. Tetapi jika hanya mentaukidkan atau memperkuat saja, maka tolaknya hanya jatuh 1 seperti itu. Jadi tergantung maksud dari pengucapannya, siapa yang mengucapnya itu niatnya seperti apa, seperti itu. Atau dalam contoh yang lain, jika seseorang membaca dalam sholat dengan bacaan Al-Quran dan tidak berniat selain membacanya, maka itu hukumnya jelas. Tetapi jika ia bertujuan untuk memberikan faham kepada orang lain saja, maka batal sholatnya. Tetapi jika ia berniat dua-duanya, maka sholatnya tidak batal. Dan ketika seseorang memutlakannya, maka kaul yang lebih sahih berpendapat bahwa sholatnya itu batal, seperti firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 46, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi yang aman. Dan firman Allah dalam surat Maryam, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, hai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Maka di sini pendapatnya, bila mana ada kasusnya ya, imam itu lupa bacaan sholat atau bacaan Qur'annya, maka makmum itu tidak diperkenankan untuk mengingatkannya terlebih dahulu. Nah, makmum itu harus melihat kondisi dari imam. Bila mana imam mampu, ya ditunggu dulu terus baru diingatkan. Dan saat kita mengingatkan itu, kita tidak boleh memberikan paham, maksudnya saya berniat untuk ngingatin imam, itu tidak boleh, itu bisa membatalkan sholat kita. Apa yang harus dilakukan? Kita harus berniat untuk membaca ayat Al-Quran. Jadi berniat untuk baca ayat Al-Quran seperti itu. Nah, di sini ada pendapat juga
bila mana kita meniatkan dua hal seperti itu, maka itu juga boleh seperti itu. Asalkan jangan hanya satu niatnya, yaitu untuk mengingatkan imam, itu bisa membatalkan sholat seperti itu. Terus kaidah yang keenam, al yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan hilang oleh keraguan. Misalnya, barang siapa yang ragu-ragu dalam hitungan sholatnya, apakah 3 atau 4, maka peganglah 3, karena itulah yang lebih meyakinkan. Terus, barang siapa yang yakin dalam keadaan suci dan ragu-ragu mempunyai hadas, maka ia adalah suci. Jadi, kembali ke awalnya dia, seperti itu. Terus, barang siapa yang yakin mempunyai hadas dan ragu-ragu dalam keadaan suci, maka ia adalah orang yang mempunyai hadas. Dalam kaidah yang lain menyebutkan inna ma sabata biyakinin la yartafi'u illa biyakin. Sesungguhnya sesuatu yang tetap dengan keyakinan itu tidak akan hilang kecuali dengan keyakinan pula. Terus kaidah yang ketujuh, al aslu baqa'u makana ala makan. Asalnya itu tetap sesuatu atas sesuatu. Misalnya, barang siapa yang makan sahur di akhir malam dan ragu-ragu telah muncul fajar, maka sah puasanya, karena sesungguhnya asalnya adalah masih tetapnya malam seperti itu. Terus contoh yang lain, barang siapa yang berbuka puasa di akhir siang dengan tanpa ijtihad dan ia ragu pada terbenamnya matahari, maka batal puasanya, karena sesungguhnya asalnya adalah masih tetapnya siang. Terus masuk ke kaidah yang ke-8, al-aslu bara'atuz zimmah. Asalnya itu lepasnya tanggung jawab atau tanggung jawab. Lepasnya tanggungan atau tanggung jawab. Contohnya, seseorang yang dimintai untuk melakukan sumpah, kemudian ia tidak mau melakukannya, maka ia tidaklah dihukum karena ketidakmauannya atau ketidaksanggupannya itu, karena asalnya adalah tidak adanya tanggungan atau tanggung jawab untuk ia bersumpah. Kemudian sumpah itu dihadapkan kepada orang yang mendakwanya atau menggugatnya, seperti itu. Terus di contoh yang lain, jika seseorang berkata, saya berikan kitab padamu agar kamu memberikan pengganti kitab yang lain, maka ketika orang itu diberi itu mengingkarinya atau memungkirinya bahwa tidak ada lafaz memberikan penggantinya, maka ucapan yang didengar adalah ucapan yang orang yang diberi kitab, karena asalnya adalah lepasnya atau bebasnya tanggungan, seperti itu. Jadi kembali kepada asalnya lagi. Kalau asalnya itu tidak ada tanggungan, maka saat ada penuntutan untuk menyerahkan atau menyerahkan kembali, maka memang tidak bisa seperti itu, karena awalnya tidak ada tanggungannya, seperti itu. Terus kaidah ke-9, al-aslu al-adamu. Asalnya itu tidak ada. Ucapan seperti contohnya ucapan perilaku kirot atau pemberian modal untuk dagang dengan memperoleh bagian keuntungan, itu dibenarkan ketika ia berkata tidak ada untungnya karena asalnya adalah tidak ada keuntungan, seperti itu. Atau contoh yang lain, ucapannya juga yaitu tidak ada keuntungan kecuali segini, karena asalnya tidak ada kelebihan atau keuntungan, seperti itu. Terus kaidah yang ke-10, al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanihi. Asalnya suatu yang datangnya kemudian perkiraan hukumnya adalah menghitung pada yang lebih dekat waktu kedatangannya. Contoh, seseorang yang melihat mani sperma pada pakaiannya tetapi ia tidak mengingat mimpinya atau ia lupa kapan ia mimpi basah maksudnya.
maka orang itu wajib mandi wajib, dan wajib untuk mengiddah atau mengulangi sholatnya sejak akhir tidurnya, sejak ia terbangun, karena sesungguhnya akhir tidurnya itu lebih dekat masanya kepada orang tersebut, seperti itu. Atau di contoh yang lain, orang yang berwudu di sumur setiap hari, untuk melakukan sholat, kemudian ia menemukan bangkai tikus di sumur itu, maka ia tidak wajib mengqadha sholatnya kecuali jika ia yakin bahwa sholat dalam keadaan najis. Jadi diambil hal-hal yang terdekat dari kejadian tersebut, seperti itu. Kaidah yang ke-11, al-masyaqqatu tajlibut taysira. Kesulitan itu akan menghasilkan kemudahan. Misalnya, ketika seseorang tidak bisa berdiri dalam sholat fardu, maka baginya diperbolehkan sholat sambil duduk. Begitu pula jika ia tidak bisa untuk duduk, maka diperbolehkan sholat sambil miring. Gitu. Jadi dalam kesusahan itu pasti ada keringanan atau rukhsah, seperti itu. Faidah. Keringanan dalam hukum syara itu terbagi menjadi 7 macam. 1. Keringanan menghilangkan atau menggugurkan, seperti gugurnya kewajiban Jumat, haji, dan umroh dengan sebab uzur atau halangan. Yang kedua, keringanan mengurangi, seperti mengqashar, meringkas jumlah rakaat atau meringkas sholat, seperti mengqashar atau meringkas jumlah rakaat sholat. Terus keringanan menggantikan, seperti menggantikan wudhu dan mandi dengan tayamum, dan menggantikan berdiri dalam sholat dengan wudhu, dengan duduk, berbaring, miring, dan isyarat, dan menggantikan puasa dengan memberikan makan fakir miskin bagi yang uzur atau dalam kesusahan keberatan. Terus yang keempat, keringanan mendahulukan, seperti sholat jamak takdim, dan mendahulukan zakat sebelum waktunya tiba, dan mendahulukan zakat fitrah di bulan Ramadan. Terus keringanan mengakhirkan, seperti sholat jamak takhir, dan mengakhirkan puasa Ramadan bagi yang sakit dan musafir. Terus keringanan rukhsah, seperti sholatnya orang yang beristinja dengan batu karena masih ada bekas sisa kotorannya, dan minum arak bagi orang yang haus, serta makan najis untuk kebutuhan obat. 7. Keringanan mubah, seperti merubahnya peraturan atau praktik sholat pada sholat khauf, sholat takut. Jadi ini adalah faidah dari keringanan dalam hukum syara, yang mana bisa kita gunakan pada saat kita mendapatkan kesusahan atau keberatan, tapi sesuai dengan aturan syara dalam agama Islam, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Melanjutkan pembahasan terkait kaidah usul fikih, yakni pada kaidah ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asya'u idza tasa'at dhaqat. Setiap sesuatu itu jika dalam kondisi longgar, maka ia akan menjadi sempit. Misalnya, contohnya, sedikitnya bergerak dalam sholat itu diampuni, dan jika banyak bergeraknya namun tidak ada hajat, bergerak yang banyak namun tidak ada hajat, maka itu tidak diampuni atau
bisa jadi sholatnya batal. Atau jika air berubah misalnya karena adanya ganggang atau seperti tumbuhan yang hidup di air. Nah, airnya itu tetap suci, mensucikan. Namun bila mana ganggang itu diremas-remas atau dihancur-hancurkan, kemudian dimasukkan ke air hingga berubah warnanya, maka tidak suci lagi, karena hal tersebut kan sesuatu yang murni atau alami. Sedangkan kalau kita hancurkan, pegang-pegang terus dihancurkan terus dilempar ke air dan airnya berubah warna, maka itu adalah buatan seperti itu, kesengajaan. Imam Ghazali rahimahullah mengumpulkan antara dua kaidah dengan ucapannya, kullu ma tajawwaza haddahu in akasa ila diddihi. Setiap sesuatu yang melewati batas, maka ia akan kembali pada kebalikannya. Jadi misalnya ada kebaikan yang dilakukan hingga melampaui batas, itu maka akan menyebabkan mudarat seperti itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, la dororo wala diroro, tidak memberikan mudarat pada diri sendiri dan tidak memberikan mudarat pada orang lain. Ini kaidah asalnya. Kaidah ke-13, ad-dararu yuzalu, kemudaratan itu dihilangkan. Contohnya, misalnya si pembeli itu boleh khiyar, memilih atau mengembalikan barangnya yang rusak saat dia bertransaksi, itu memiliki opsional. Jadi misalnya dia membeli barang terus barang itu cacat, dia punya pilihan antara mengembalikan atau bisa menerimanya seperti itu. Atau bagi suami istri itu boleh fasakh atau bubar nikah dengan adanya beberapa cacat yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau persyaratan di awal. Jadi semua kemudaratan itu harus dihindarkan. Terus kaidah ke-14, ad-dararu la yuzalu bid-darar, kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Contohnya, orang yang mudarat tidak boleh memakan makanan orang lain yang sama mudaratnya, dan tidak boleh orang yang kesusahan tidak boleh memakan makanan orang lain yang sama-sama kesusahan, dan tidak boleh membunuh anaknya atau hamba sahayanya seperti itu. Jadi tidak ada alasan kita mencuri harta orang lain sedangkan orang tersebut juga dalam kesusahan itu, karena tidak ada kemudaratan atau sesuatu yang darurat itu dihilangkan dengan kedaruratan juga, seperti itu. Terus masuk ke kaidah yang ke-15, ad-daruratu tubihul mahzurat, kemudaratan itu dapat membolehkan semua yang dicegah atau yang dilarang. Contohnya, diperbolehkan memakan bangkai dan daging babi bagi mereka yang sangat lapar, dan bagi yang amat kehausan boleh meminum arak. Boleh melafazkan kalimat yang mengakibatkan kekufuran karena dipaksa. Ini contoh-contoh yang mana dalam keadaan darurat kita diperbolehkan melakukan sesuatu yang hukum asalnya itu dilarang. Berbeda dengan yang kaidah sebelumnya, itu kan kita tidak boleh sampai menzalimi orang lain seperti itu. Di sini juga ada pengertian yang mirip-mirip dengan kaidah yang lain, yaitu la harama ma'ad darurati wa la karahata ma'al hajah. Tidak ada hukum haram bagi yang darurat dan tidak ada hukum makruh bagi yang hajat atau butuh. Terus kaidah yang ke-16, ma ubiha lid darurati yuqaddaru biqadariha,
Yang dibolehkan dalam hal kemudorotan itu hanya ukuran perkiraan mudorotnya. Misalnya orang yang mudorot itu tidak boleh makan makanan yang haram kecuali makan untuk menyambung hidupnya. Jadi seperti yang sebelumnya lagi, contoh yang sebelumnya itu kan diperbolehkan untuk memakan hal-hal yang haram, makanan yang haram. Nah, di sini ada catatan khusus, yakni kita hanya diperbolehkan untuk menyambung kehidupan kita. Jadi hanya secukupnya saja. Jangan mentang-mentang ada keringanan terus kita seenak-enaknya makan sampai puas seperti itu. Cukup untuk bisa menahan lapar kita. Terus kaidah yang ke-17, al-hajatu qad tanzulu manzilatad darurati. Hajat itu terkadang berada di posisi darurat. Contohnya, diperbolehkan melihat perempuan karena alasan muamalah dan khitbah atau melamar. Nah, jadi yang memang sebelumnya itu dilarang, namun karena adanya kebutuhan maka itu diperbolehkan. Kaidah ke-18, idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'zamuhuma dororon birtikabin akhaffihima. Ketika terdapat dua kemafsadatan, maka hindari yang lebih besar mudorotnya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya. Contohnya, boleh membelah perut orang mati jika di dalamnya terdapat seorang anak yang diperkirakan hidup. Atau contoh yang kedua, tidak boleh minum khamar dan berjudi karena kedua mudorotnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kaidah yang ke-19, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalid. Mendahulukan untuk menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Contohnya, menyela-nyela rambut hukumnya sunnah dalam bersuci, tapi dimakruhkan bagi orang yang sedang ihram karena menjaga dari rontoknya rambut seperti itu. Jadi kita mengutamakan menolak kerusakan dulu daripada mengambil keuntungan atau kemaslahatan seperti itu. Kaidah ke-20, al-aslu fil abdha'i tahrimu. At-tahrimu, asalnya berjima itu hukumnya haram. Ketika seorang perempuan muhrim yang haram dinikahi, ini contoh ya. Ketika seorang muhrim yang haram dinikahi dan tidak diketahui keberadaannya ada bersama dengan perempuan yang jumlahnya dapat dihitung atau jumlahnya sedikit dan berada pada satu kampung, maka dilarang bagi orang itu untuk berijtihad atau memilih salah satunya untuk dijadikan istri, karena syarat ijtihad dalam menentukan sesuatu itu asal hukumnya harus mubah atau boleh, tetapi diperbolehkan memilih salah satu dari perempuan itu jika jumlahnya amat banyak karena rukhsah atau keringanan agar tidak tertutupnya pintu nikah dan terbukanya pintu zina seperti itu. Jadi asalnya berjima itu hukumnya haram, makanya di sini dibedakan dengan adanya pernikahan dan zina. Atau contoh yang lain, tidak dihalalkan menjima perempuan yang menjadi boyongan atau tawanan perang kecuali sudah menjadi bagian dari ghanimah yang dibagi oleh imam yang membaginya dengan baik dengan tidak ada rasa ragu dan takut seperti itu. Terus kaidah ke-21, al-'adatu muhakkamatun. Adat itu bisa menjadi hukum. Contohnya, berjual beli dengan memutlakkan bahasa singkat, maka ketentuannya adalah sesuai dengan mata uang yang berlaku. Jika di daerah tersebut hanya berlakunya menggunakan mata uang tertentu, misalnya kalau di Indonesia kan rupiah gitu, dan persyaratan dari pemerintahan itu hanya mengizinkan untuk berjual beli dengan mata uang
rupiah misalnya, maka di sini menjadi syarat seperti itu, menjadi hukum untuk sahnya terhadap suatu perkara atau suatu perbuatan seperti jual beli tadi contohnya. Terus kaidah ke-22, ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fil lughati yurja'u fihi ilal urf. Sesuatu yang datang dalam hukum syara' secara mutlak dan tidak ada yang menjadi landasannya dan tidak juga menjadi definisi lughah atau bahasa, maka semua itu dikembalikan pada kebiasaan adat yang berlaku. Contohnya, niat dalam sholat itu cukup dengan muqaronah urfiyah atau berbarengan dengan adat, dengan perkiraan hitungan orang ini telah menghadirkan niat dalam sholat, atau biasanya disebut dengan istihdarul urfi. Terus masuk ke kaidah yang ke-23, al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihadi. Ijtihad itu tidak akan rusak dengan ijtihad yang lainnya. Contohnya, jika seseorang berubah ijtihadnya dalam menentukan arah kiblat, maka yang dipakai adalah ijtihad yang kedua, tetapi tidak mesti mengqadha atau mengulangi sholatnya jika sudah melakukan sholat. Bahkan walaupun ia sholat 4 rakaat dengan 4 rakaat kiblat yang berbeda, itu tidak mesti diqadha, karena dalam ijtihad itu ada penilaiannya masing-masing seperti itu. Atau contoh yang kedua, jika seorang hakim telah memutuskan hukum sesuatu dengan ijtihadnya, kemudian ijtihad itu berubah, maka hukum dari ijtihad yang pertama tadi tidaklah menjadi batal. Tambihun, pengertian kaidah ini adalah bahwa ijtihad yang kedua itu tidak membatalkan ijtihad yang pertama, akan tetapi harus adanya perubahan hukum setelah itu, karena tidak adanya tarjih yang kuat pada ijtihad yang pertama. Karena itu yang harus digunakan adalah ijtihad kedua di dalam menentukan arah kiblat, namun ijtihad yang pertama tidaklah menjadi batal. Kaidah ke-24, al-itharu bil ibadati mamnu'. Mendahulukan orang lain dalam hal ibadah itu dilarang. Misalnya, mendahulukan orang lain dalam barisan pertama dalam sholat berjamaah. Jadi dalam ibadah kita itu harus lebih mengutamakan diri kita pribadi, diri kita sendiri. Berbeda dengan selain hal ibadah, maka itu diperbolehkan, seperti itu, dianjurkan. Contohnya ya yang tadi, kita harus berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dalam hal ibadah, seperti sholat di barisan pertama, di shaf pertama, seperti itu. Kaidah ke-25, al-itharu bi ghairil ibadati matlubun. Mendahulukan diri sendiri dalam hal yang bukan ibadah itu yang dicari. Mendahulukan dalam hal kemiskinan demi orang lain, artinya mendahulukan, atau seperti kita ada uang misalnya, nah uang ini cukup untuk makan sehari, namun di sekitar kita ada seorang yang tidak makan sama sekali, maka kita bisa memberikan uang ini kepadanya gitu, karena dia yang lebih membutuhkan. Maka di sini adalah matlubun, atau yang disukai atau yang disunahkan, seperti itu. Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka di situ ada hak dan tanggung jawab kita, harus dikeluarkan, seperti itu, harus kita lakukan. Kaidah ke-26, tasarruful imami ala ra'iyatihi manutun bil maslahati.
Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan. Artinya seperti itu. Contohnya ketika imam membagi zakat terhadap beberapa asnaf atau penerima zakat, maka diharamkan memberikan kelebihan kepada salah satu asnaf jika kebutuhannya sama. Jadi seseorang pemimpin itu harus adil ya, dan menyesuaikan dengan kebutuhan dari yang dipimpinnya atau rakyatnya, seperti itu. Jika yang satunya ini lebih membutuhkan, maka harus diberikan sesuai kadarnya, seperti itu. Iya, masuk pada kaidah yang ke-29, al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar dari khilafiyah hukumnya sunnah. Misalnya disunahkan menggosok-gosok dalam bersuci atau berwudu dan meratakan usapan pada kepala, karena keluar dari khilafiyah Imam Malik yang mewajibkannya. Jadi kalau di Imam Malik itu kan saat kita berwudu itu diusap seluruh bagian kepala, bagian rambut kepala, seperti itu. Jadi di pendapat yang disunahkan yakni menggosok-gosok atau berwudu mengusapnya itu secara keseluruhan. Misalnya kita bagian Imam Syafi'i yang mana saat kita berwudu itu kan cukup untuk menyentuhkan air gitu, itu sudah cukup, tinggal helai rambut. Namun karena di sisi lain ada hal yang mewajibkan, pendapat yang mewajibkan terkait mengusap air secara keseluruhan kepada kepala, maka saat kita mengusapnya secara keseluruhan itu menjadi sunnah, seperti itu. Sunnah yang mana berpahala lebih daripada yang hanya mengusap 3 helai rambut tadi. Tambihun, untuk menjaga khilafiyah terdapat beberapa syarat. 1. Menjaga khilafiyah itu tidak berada pada tempat khilafiyah yang lain. Kaidah ke-30, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah atau keringanan itu tidak berlaku dengan kemaksiatan. Contohnya, tidak diperbolehkan bagi orang yang maksiat dalam perjalanan apapun dalam hal rukhsah bepergian, dari qashar sholat, jamak sholat maupun berbuka puasa. Jadi orang yang bermaksiat itu tidak ada rukhsah di dalamnya, seperti itu. Jadi misalnya dalam perjalanan, dalam safar itu kita niat melakukan perjalanan untuk mencuri, misalnya mencuri, merampok gitu, maka dalam perjalanan meskipun sudah melewati batas atau syarat untuk qashar, berbuka puasa, itu tidak ada rukhsah gitu, maka tetap tidak menjadi keringanan atau hal yang dapat ia mendapatkan keringanan itu karena ia melakukannya dalam hal kemaksiatan, seperti itu. Terus kaidah ke-31, ar-rukhasu la tunatu bisyak. Rukhsah atau keringanan itu tidak berlaku dengan sebab keraguan. Contohnya, diwajibkan mencuci kaki bagi yang ragu-ragu. Dalam hukumnya boleh mengusap khuf atau mujah. Jadi di sini rukhsah atau keringanan itu tidak berlaku karena adanya sebab keraguan. Contohnya yang tadi, diwajibkan mencuci kaki bagi yang ragu-ragu. Dalam hukumnya boleh mengusap khuf gitu. Jika orang yang ragu terhadap khuf atau mengusap sepatu, yang mana dalam syariat Islam itu diperbolehkan kita misalnya saat berwudu, namun
dalam waktu kurun 24 jam sepatu ini belum dilepas seperti itu dan kita tidak berhadas, maka diperbolehkan kita berwudu dan saat mengusap kaki itu cukup mengusap sepatu yang kita pakai yang tidak kita lepas seperti itu. Namun bila mana ragu, kita diwajibkan untuk mencuci kaki dan tidak mengusap khufnya tadi seperti itu, karena keraguan itu karena ya tadi rukhsah itu gugur atau hilang karena adanya keraguan tadi seperti itu. Terus kaidah ke-32, maka na aksaro fi'lan kana aksaro fadlan. Yang banyak pekerjaannya maka banyak keutamaannya. Contohnya, memisahkan sholat witir itu lebih utama dibandingkan dengan disambungkan dengan sholat yang lain, karena adanya tambahan niat, takbiratul ihram, serta salam gitu. Kan ada saat sholat tarawih itu di akhir sholat itu kita sering digabung seperti itu, digabung bersama dengan sholat yang lain gitu, sholat tarawih seperti itu. Maka lebih banyak yang kita kerjakan, lebih banyak keutamaan dan pahalanya. Atau di sini haji ifrad, mendahulukan haji baru kemudian umroh, itu lebih utama dibandingkan haji qiron, haji dan umroh yang dilakukan secara bersamaan. Kaidah ke-33, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya. Contohnya, barang siapa yang tidak mampu berbuat baik atau sedekah dengan dinar karena kemampuannya hanya dengan dirham, maka lakukanlah seperti itu. Atau barang siapa yang tidak mampu mengajar atau belajar dengan beberapa cabang ilmu, maka janganlah ia meninggalkan seluruhnya. Bisa dengan belajar satu jenis ilmu gitu. Intinya jangan sampai ditinggalkan secara keseluruhan. Kaidah ke-34, al-maisuru la yaskutu bil ma'sur. Kemudahan itu tidak akan hilang oleh sebab kesukaran. Contohnya, ketika seorang terpotong ujung jari tangannya, maka wajib baginya mencuci yang tersisa dalam bersuci atau berwudu gitu. Misalnya ada seorang yang terpotong tangannya, tinggal terpotong jarinya, tinggal separuh jarinya, salah satunya itu. Nah, pada saat berwudu ini tetap harus terkena air, disucikan juga seperti itu. Terus kaidah ke-35, ma haramu fi'luhu haruma talabuhu. Yang haram pekerjaannya maka haram mencarinya. Contohnya, mencari riba dan mas kawin dari orang yang zalim, atau mencari upah menangisi mayit gitu. Jadi menangisi mayit aja saja haram itu, apalagi mencari upah dari menangis mayit seperti itu. Itu jadi haram. Kaidah ke-36, ma haruma akhzuhu haruma i'ta'uhu. Yang haram mengambilnya maka haram untuk memberikannya. Contohnya, memberikan riba dan mas kawin orang yang zalim. Ini berhubungan dengan kaidah yang sebelumnya, yang mana kalau kaidah sebelumnya itu kita dilarang untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu yang haram, sedangkan ini kita dilarang untuk memberikan manfaat terhadap sesuatu perbuatan yang haram seperti itu. Terus kaidah ke-37, al-khairul muta'addi afdalu minal qasir. Kebaikan yang berkesinambungan itu lebih utama daripada yang singkat. Contohnya, mengajarkan ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah mutlak, karena dalam ilmu saat kita mengajarkannya itu bisa menjadi amal jariyah, sedangkan sholat sunnah mutlak itu hanya menjadi amal pada saat sholat itu dilakukan seperti itu.
Kaidah ke-38, ar-ridho bisyai'in ar-ridho bisyai'i ridho bima yatawalladu min. Ridho terhadap sesuatu itu ridho dengan apa yang terlahir darinya. Contohnya, ridhonya suami istri terhadap aib atau cacat dari salah satunya, walaupun kemudian bertambah cacatnya, maka tidaklah ada khiyar atau pilihan menurut pendapat kaul yang sahih. Jadi ridhonya masing-masing suami dan istri terhadap kekurangan di antara keduanya seperti itu tidak menjadi berarti juga dia ridho dengan adanya kecacatan setelah itu, seperti itu. Karena dan juga tidak ada pilihan apakah ia harus menjauhinya gitu, karena sebelumnya kan sudah ridho gitu, dan dengan adanya rasa terima dari salah satu pihak atau kedua pihak, seperti itu. Seiring dengan kaidah di atas, yakni kaidah al-mutawalladu min ma'zunin fihi la atharolah, yang muncul atau terlahir dari yang dizolimi, yang diizini. Saya ulangi, yang muncul atau terlahir dari yang telah diizini, maka tidaklah ada masalah, seperti itu. Kaidah ke-39, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu beredar bersama dengan ilatnya atau sebabnya, ada maupun tidak ada. Contohnya, haramnya khamr itu karena memabukkan, maka ketika tidak lagi memabukkan, hukumnya menjadi halal seperti cuka. Atau haram hukumnya meminum racun karena merusak, tetapi ketika tidak ada yang merusak, maka hukumnya boleh, seperti itu. Kaidah yang terakhir, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asalnya sesuatu itu hukumnya mubah atau boleh. Contohnya, keraguan menentukan halal haramnya hewan yang susah dicari hukumnya, maka hewan itu hukumnya halal. Contoh yang kedua, jika seekor burung dara masuk ke dalam sangkar seseorang dan orang itu ragu apakah burung itu milik orang lain atau bukan, maka yang lebih utama adalah boleh memilikinya karena ia masuk sendiri dan juga tidak tahu ini milik siapa, seperti itu. Atau masalah hukum jerapah, Imam Subki mengatakan sesungguhnya jerapah itu boleh dimakan karena hukum asalnya adalah mubah atau boleh. Jadi mungkin sekian kaidah-kaidah usul fikih yang bisa saya sampaikan mengutip dari kitab Mabadi Awaliyah. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan atau penjelasan yang kurang dipahami. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.